Halo Sobat Kasen, jumpa lagi di YouTube channel Kasen Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini Kasen akan memberikan tutorial bagaimana cara cetak atau printing menggunakan koneksi Ethernet pada printer Kasen E460 ya. Nah, perlu kalian ketahui, printer Kasen E460 adalah printer Kasen yang ada port Ethernetnya di bagian belakang printer. Nah, beda lagi dengan printer Kasen S4211 ya. Printer Kasen S4211 tidak ada port Ethernet. Nah, pertama-tama kalian perlu siapkan ini adalah sebuah router. Di sini ada router, bisa router WiFi atau mungkin switch hub, kalian bisa. Yang pasti ada port Ethernetnya ya di sini ya. Nah, kemudian kedua, kalian menyiapkan dua buah kabel Ethernet untuk setting awal. Di sini kabel Ethernet 1 untuk setting ke laptop dan kabel Ethernet yang kedua untuk setting ke printer Kasen E460. Nah, kalian juga menyiapkan tentunya kabel USB ya untuk setting awal pertama kali. Kabel USB kalian bisa dapatkan pada kemasan Kasen E460. Nah, pastikan sebelum lanjut ke langkah cara instalasi menggunakan interface Ethernet, kalian sudah berhasil melakukan instalasi driver USB pada printer Kasen E460. Nah, lanjut saja langsung ke tutorial berikut ini. Gaskan. Nah, berikut langsung ke bagaimana cara instalasi printer Kasen E460 supaya bisa digunakan dengan menggunakan interface Ethernet ya. Pertama-tama pastikan kalian sudah mendownload driver Kasen E460 pada website Kasen ya. Driver pastikan sudah terinstalasi dengan bagus driver USB. Nah, pertama kita tancapkan dulu port USB-nya ya. Pertama kali ke port komputer atau laptop. Nah, kemudian kita nyalakan printer. Nah, printer akan inisial sync awal ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke Kasen Utility. Kasen Utility bila belum mendapatkan, kalian bisa download di website Kasen ya, kemudian klik tool. Nah, nanti kalian bisa mendownload Kasen Utility. Nah, di sini Kasen sudah menyiapkan Kasen Utility yang sudah terdownload. Nah, kemudian kalian bisa ekstrak ya menggunakan aplikasi WinRAR atau 7zip ya di sini. Nah, di sini kalian masuk ke file hasil ekstrak Kasen Utility, Kasen Utility.exe, kalian klik kanan, kemudian Run as Administrator. Pastikan harus Run as Administrator ya. Klik OK. Nah, kita akan komunikasi dengan printer Kasen E460. Pertama, kita klik Get Printer Information, kemudian Get Status. Kemudian di sini kita klik Get saja. Nah, untuk kali ini Kasen menggunakan label Black Mark ya, ukuran 33 x 18. Nah, Kasen menggunakan label Black Mark ukuran 33 x 18 di sini sudah tersetting ya. Pastikan kalian sudah berhasil printing dengan bagus menggunakan label 32 x 18 sebelum menggunakan dengan metode interface Ethernet. Nah, di sini untuk settingan Black Mark reflektif sepertinya sudah. Nah, untuk menghubungkan ke koneksi Ethernet maka diperlukan sebuah router ya di sini. Kasen mensimulasikan dengan sebuah router WiFi. Nah, pastikan router WiFi atau router Ethernet satu port Ethernet. Nah, nanti masuk ke laptop ya. Ini Ethernetnya kita tancapkan dulu ke laptop di sini. Nah, kemudian satu port Ethernet lagi. Nah, ini ada kabel free. Nanti kita pasangkan ke
belakang printernya ya, seperti berikut. Nah, untuk settingan awal, di sini ada port USB dan port Ethernet. Nah, kita tancapkan dulu yang port Ethernet. Nah, hingga lampu berkedip-kedip ya. Kabel USB tetap kita pasang dulu untuk setting awal. Nah, langkah selanjutnya kita pastikan segmen IP laptop dan segmen IP printer berada di segmen yang sama. Nah, seperti berikut, kita simulasikan saja. Nah, di sini ada sebuah router kita tandai seperti berikut. Nah, untuk laptop dan IP Kasen E460 harus berada di segmen yang sama. Misalkan di sini laptop kita berada di segmen 192.168.10.254. Maka si komputer tersebut harus bisa koneksi dengan printer Kasen E460 dengan IP segmen yang sama ya, di 192.168.10 mengikuti ini. Kali ini kita ambil contoh 180 ya. Nah, kembali kita pastikan dulu si komputer sudah mendapatkan IP ya dari router. Caranya gimana? Kalian bisa ketik aja Windows plus R terus CMD, kita klik saja, ketikkan ipconfig ya di sini. Nah, laptop sudah mendapat IP ya. Nah, IP laptop 192.168.10.254. Kita kembali ke Kasen Utility. Di sini pada tab Ethernet kita klik get di sini di bawah. Nah, printer akan berkedip. Nah, di sini printer sudah mendapatkan IP secara otomatis ya, karena ini settingan DHCP on 10.154. Nah, sebaiknya kita men-setting IP printer menjadi statis ya, supaya tidak mengacak-ngacak di kemudian hari. Jadi IP-nya tetap. Caranya bagaimana? Kita klik DHCP, kita off-kan, akan memberikan nomor IP statis. Kita akan berikan nomor IP seperti berikut ya, 192.168.10.180. Kita ketikkan saja 192.168.10.180, yang lainnya bisa diabaikan. Kemudian kita klik set. Nah, printer akan setting successfully, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita harus memastikan laptop dan printer terhubung. Caranya bagaimana? Kita bisa masuk ke CMD lagi. Nah, kemudian kita ketikkan saja ping ya, untuk cek nomor alamat IP printer apakah sudah terkoneksi dengan baik. Tadi nomornya 10.180. Kita klik, ketikkan ping 192.168.10.180. Nah, seperti berikut. Laptop dan printer sudah bisa terkoneksi ya via jaringan Ethernet. Nah, kita akan lepas kabel USB-nya. Jadi kita tidak memerlukan kabel USB-nya. Nah, kita masuk ke kontrol panel ya. Kalian bisa klik di sini, searching. Windows System ya, kemudian kontrol panel, kemudian kita klik device and printer. Nah, kali ini Kasen menggunakan operating system Windows 10 ya, kurang lebih sama dengan operating system Windows 11. Nah, ketika USB tadi dipasang seperti berikut, kita pastikan driver sudah terinstall. Nah, di sini E460 copy 2.
Selanjutnya kita tinggal merubah nanti. Caranya bagaimana? Ini kita lepas dulu USB-nya, kita add printer. Kita klik the printer I was not listed. Nah, di sini kita add local printer or network printer ya. Kita klik, kemudian kita klik next. Pastikan create new port ya, standar TCP/IP port. Next. Nah, kemudian kita inputkan nomor IP yang sudah kita setting di printer E460 ya, seperti berikut dan seperti berikut ini. Kita inputkan nomor IP-nya 192.168.10.180. Pastikan penulisannya benar ya. Kemudian kita klik next. Di sini Windows akan searching driver ya, membutuhkan waktu yang beberapa menit mungkin. Nah, tunggu sampai ada tulisan muncul ya, add printer. Kemudian kita klik saja standar generic network card, kemudian kita klik next. Windows akan kembali searching driver ya, printer Cason E460. Nah, seperti berikut muncul install printer driver ya. Kita klik aja di sini, manufacturer Cason. Nah, kemudian kita pilih printer E460 ya di sini. Kemudian klik next. Ini biarkan saja recommended. Nah, supaya tidak bingung, kalian bisa merubah namanya ya, E460 Ethernet misalkan, atau mungkin kalian bisa merubah dengan nomor IP-nya, mungkin 192.168.10.180 untuk memudahkan pendeteksian ya ketika menggunakan E460 dalam jumlah yang banyak. Next. Kita klik next saja. Klik finish. Nah, kita kembali ke kontrol panel ya. Maka di sini ada satu buah printer E460 yang sudah terdeteksi ya. Status juga sudah ready di sini. Kita pastikan dulu setting terlebih dahulu pada kontrol panel, klik kanan printer properties, kemudian pada preference. Nah, kita pastikan untuk printingnya supaya tidak terbalik ya, kita harus membalikkan atau merotat 180 derajat di sini. Kemudian untuk watermark bisa dikosongi, half tone pastikan pada posisi non. Oke, kita klik oke. Kemudian kita klik oke. Untuk memastikan ini sudah berada koneksi IP atau tidak, kita bisa klik kanan lagi printer properties, kemudian pada pilihan tab port. Nah, di sini sudah IP 192.168.10.180 ya. Pastikan sudah tercentang. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat desain sederhana ya pada label designer. Nah, di sini ada label designer. Untuk cara penggunaannya label designer mungkin kalian bisa lihat di tutorial sebelumnya. Kali ini Cason sudah menyiapkan. Di sini ada ukuran label 32 x 18 ya. Black matte, 3 kolom dan tanpa gap ya, karena black matte. Nah, kita buat label sederhana di sini, insert barcode ya. Seperti berikut.
Terus barcode tersebut akan kita buat serial number ya. Caranya seperti berikut ini. Kita hapus saja terlebih dahulu barcode. Kita sesuaikan posisinya. Kita pilih ukuran fontnya terlebih dahulu. Karena labelnya kecil, kita menggunakan font yang kecil ini. Untuk membuat serial number dan ada teks di depannya, maka kita pilih elemen value. Di sini kita klikkan saja add data. Ya, kita klik yang teks 1, 2, 3 sampai 10 ini menjadi E460. Nah, ini plain text ya. Kemudian kita klik yang bawah yang tulisan 1 ini, kita rubah menjadi serial text. Kita ingin nomor mulai dari 001, naik berurutan dengan kelipatan 1 dan kuantitinya kali ini mungkin 99. Seperti berikut. Nah, kemudian kita bisa tambahkan teks di atas, mungkin teks print. Kita sesuaikan ukuran font. Nah, mungkin jika ingin menambahkan teks di bawah, kalian juga bisa menambahkan teks di bawah ya. Keliru. Di sini teks di bawah, kalian bisa banyak sekali optionnya di label designer ya. Nah, kemudian kalian jangan lupa untuk menyimpan sebelum melanjutkan untuk printing ya. Pertama shift, kita tulis saja di sini 32 kali 18 contoh gitu. Kemudian kita lanjut ke proses printing ya. Cara printing pertama kali menggunakan interface Ethernet ya. Print. Nah, pastikan printer kalian memilih yang terakhir kita setting Ethernet ya, 192.168.10.180 sama dengan nama pada kontrol panel ya di sini. Kalau yang ini warnanya agak abu-abu, ini berarti printernya offline yang tidak terkoneksi. Kalau warnanya hitam lebih pekat, printernya ready ya. Nah, tadi kita membuat serial number sebanyak 99. Kita pertama coba printing 1 sampai 12. Kemudian kita klik print. Nah, untuk label kita bisa sesuaikan terlebih dahulu ya, karena di sini terpotong, jadi kita sesuaikan tingginya ya. Kita tes print sekali lagi. Nah, seperti berikut. Di sini label sudah berhasil printing ya, cetak dengan E460. Nah, ini serial number, jadi nomornya berurutan ya. Yang paling kecil di bawah ya, mulai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk menunjukkan printer ini sudah koneksi Ethernet atau bukan, nah kalian bisa melihat pada belakang. Kita bisa lepas ini USB-nya. Nah, jadi kabel USB kalian bisa lepas ya. Kabel USB diperlukan hanya pertama kali setting supaya bisa digunakan untuk Ethernet.
kita singkirkan terlebih dahulu kabel USB-nya. Nah, di sini murni menggunakan interface Ethernet ya pada M460. Komunikasi Ethernet langsung ke router ya. Router atau switch hub atau mungkin router WiFi atau modem USB kalian bisa menggunakan. Nah, satu buah port lagi masuk ke laptop. Nah, seperti berikut, kita akan tes print sekali lagi menggunakan koneksi Ethernet ya. Kita print semua halaman ini. Nah, serial number sampai 99 ya. Untuk menyobeknya, jangan lupa menyobeknya ke arah atas ya, jangan ke bawah, jadi ke arah atas. Nah, seperti berikut. Lantas bagaimana jika karena printer M460 Kasen sudah terkoneksi via Ethernet, maka kita juga bisa printing menggunakan jalur WiFi ya. Asalkan WiFi-nya berada di segmen yang sama. Kita bisa lepas di sini port Ethernet. Kita akan mencoba menggunakan jalur WiFi ya. Terlebih dahulu kita konekkan laptop dengan WiFi ya, yang sudah tersetting dengan segmen IP yang sama dengan segmen IP printer. Nah, di sini kita sudah terkoneksi dengan access point-nya, access point tersebut. Kita cek nomor IP, kita dapat nomor berapa. Nah, di sini satu segmen ya, masih 10.102. Nah, pastikan nomor IP WiFi ya ini sudah berada di segmen yang sama ya, 10.102. Kita koneksi dengan router WiFi berikut. Nah, kalian bisa melepas saja Ethernetnya atau ditancapkan boleh, asalkan laptopnya tidak terkoneksi Ethernet ya. Di sini ya, kita sudah melepas juga kabel Ethernet. Langkah selanjutnya kita cek dulu laptop sudah koneksi ke printer. Caranya via CMD seperti langkah pertama yang kita ketikkan saja di sini ping nomor IP printer ya, 192.168.10.180. Nomor IP printer sesuai dengan driver yang kita install tadi. Di sini kita tekan enter. Nah, di sini sudah terkoneksi. Kita bisa printing menggunakan jalur WiFi ya. Sama, kita masih menggunakan file berikut, kita print saja. Print. Kita printing, pastikan printer yang sudah terkoneksi Ethernet ya, seperti berikut. Kalau misalkan printernya terpilih yang ini, maka tidak bisa printing. Pastikan harus memilih printer yang sudah terinstall driver Ethernet, yaitu 192.168 sekian. Nah, kita print sebanyak 99 label. Nah, hasil print 99. Ini print via WiFi dan ini printing via LAN ya. Hasilnya sama persis. Nah, berikut tadi cara tutorial instalasi driver printer Kasen M460 menggunakan koneksi Ethernet. Apa saja sih kelebihan menggunakan koneksi Ethernet? Nah, yang pasti satu, printer Kasen M460 bisa digunakan dalam jarak yang jauh ya. Semisal 100 meter ini mungkin dari perangkat komputer.
Dan ketika menggunakan koneksi Ethernet, printer Kasen juga bisa printing menggunakan laptop melalui jalur wireless ya, atau WiFi. Nah, itu kelebihan printer Kasen 460 menggunakan koneksi Ethernet ya. Buat kalian yang masih kebingungan menggunakan printer Kasen 460 atau printer Kasen yang lain, kalian bisa komen di bawah. Atau buat kalian yang ingin dibuatkan tutorial yang lainnya, kalian juga bisa komen di bawah. Jumpa lagi di video-video Kasen selanjutnya. Dadah.